apakah selama Rasulullah sholat dua atau tiga malam niki dilakukan secara berjamaah atau gimana nih kira antara Nabi yang dimaksudkan oleh Umar bahwa tarawih niki adalah sebagai daripada bid'ah. Lalu kemudian masalah fadilah sholat tarawih dari malam tanggal 1 sampai malam tanggal 30 niki, yang diantara sebagian orang mengatakan bahwa hadis tersebut adalah maudhu. Lalu kemudian kalau ada misalnya para penceramah dai menyampaikannya, apakah tidak termasuk mengada-ngada? Kan tolong menjelaskan. Pertama, memang Rasulullah melakukan salat lail itu selalu sholat rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian Rasulullah khusus lihat waktu tarawih memang setelah isya, lamun salat tahajud itu jatuh tengah malam. Nah, setelah isya laksanakan Rasulullah. Kemudian tertariklah para sahabat. Malam pertama iman menaukan Rasulullah salat di mana ada salat tarawih, sampai berpikir-pikirlah sahabat salat dalam ya Rasulullah jelap lalu mulai dalam tahajud launan. Akhirnya malam kedua sesuhur. Nah, malam kedua kepada isi saya bilang, subuh Rasulullah, sahabat Rasulullah justru dia subuh. Karena kau dah gelagak oleh isyarat Rasulullah. Lamun ganti ruwet dan subuh cuma ni, hukumin sholat adalah wajib. Ya, kekhawatiran itu wajiban. Dalam arti mengandung hikmah bahwa Islam mempermudah. Artinya tidak sampai terkesan sulit. Walalah puasa terus balik suruh sembahyang ini dengan kewajiban kan. Jadi tidak sampai terkesan kesulitan. Nah, kemudian dia dah termasuk kemana jadi Rasul karena ia khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sampai Abu Bakar Siddiq tetap doa sembahyang mesa-mesa, sembahyang setelah isya. Abu Yaman di Islam Tarawih dia di Yaman. Nah, terus karena duit dari jamaah di zaman Umar bin Khattab yang tidak berijtihad, berikhtiar dan disuruh Abu Ubaidah pimpin mantan juru Abu Ubaidah jamaah ni tuna ruana. Nah, ya sambil lamakin si Umar bin Khattab bagus ruana serentak daripada kekekeran dengan jadi ke berjamaah antar jamaah. Setelah bagus simpanan si Umar bin Khattab, ia tulisannya bahasa nikmatil bid'atu bid'ati hadhihi. Bid'ah si paling bagus adalah bid'ah ini. Karena Rasulullah dia lakukan salat berjamaah untuk salat lail. Adapun beberapa salat selainnya kemarin ini disebut bahwa menyelamatan balik pun Rasulullah berketuan di balik tahu demen kita aku solat di sini. Jadi kira Rasulullah untuk menyelamatkan balik. Jadi menyelamatkan balik Rasulullah hadir tabaruk. Nah, itu niki Rasulullah. Nah, dengan salat Rasulullah milu salat di kemudian Rasulullah berjamaah di balik. Ialah yang salat sunat berjamaah. Kemudian Umar bin Khattab setelah mengatakan nikmatil bid'atu bid'ati hadhihi adalah merupakan suatu isi termasuk bagian daripada
hasil ijtihad. Sedangkan Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-madina min ba'di. Wajib tak ikutin sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah kuatku. Berarti lamun masih mengamalkan marantan si fi'il Rasulullah di praktiknya sih. Sembahyang pertama anu kan sembahyang Rasulullah dia berjamaah. Lagu baru rakaat. Salat istighfar timpal witir 2 rakaat. Jadi berjamaah. Salat timpal. Nah, apabila terjadi misalnya emparan dia mengikuti Rasulullah baru rakaat sin tarawih berjamaah kacau. Kalau dia mengikuti Rasulullah dia berjamaah. Bila perlu dia di masjid. Jadi di masjid. Kalau melarang dia mengikuti Rasulullah berkat mengikuti dia jamaah jadi. Namun misalnya berjamaah apa jadi dasar misalnya alaikum berjamaah innal barakah dia di jamaah misalnya berarti termasuk ya menyalahi sunnah fi'liyah. Nah, lamun memilih sekedar mengikuti Rasulullah doa. Nah, adapun apabila mengikuti sahabat ataupun ulama rasyidin berarti lengkap. Baik nama. Lamun ikuti Rasulullah tidak lengkap. Karena apa? Tersebut Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Bahwa dari mutlakil jama'. Dari mutlakil jama' antara maktub ke maktub alaih harusnya tergabung dua. Jadi kamu salah suku. Nah, kecuali lamun dari tahir ya kan. Yang dia mutlakil jama'. Berarti ikuti sunnahku. Di sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnah khulafa'ir rasyidin termasuk sunnah daripada Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah. Kemudian tergabung salat lainnya adalah sunnah ikuti Rasulullah SAW. Kemudian penjamaah adalah mengikuti khulafa'ir rasyidin. Nah, ini lengkap jadi maktub dan maktub pun alaih. Jadi kagak terpisah. Nah, adapun mengenai fadilah Rasulullah memang pertama sampai terakhir berbeda-beda. Jadi apabila arak marahnya hadis maudhu misalnya, dalam yakin sebagai hadis maudhu, andai ceramah dengan mengatakan ini hadis Rasulullah misalnya, maka itu lainnya. Nah, adapun misalnya ini padilah tanpa menyebutkan keterangan dengan Rasulullah SAW, maka ia termasuk mengikuti para ulama-ulama terdahulu. Karena apa? Lamun dalam segi ibadah wajib taklid terhadap ulama dahuluan. Berarti ini termasuk bid'ah. Karena yang dasar. Jadi arti bid'ah itu tidak sekedar apa? Dek narak dengan turut Rasulullah. Lagu si penting adalah dinaran turut sama sekali. Ulama-ulama pun dinaran turut. Yang minat mesa-mesa lah. Nah, kemudian lagu si berikutnya jangan jadi bid'ah. Karena si turut itu yang turut itu. Nah, jadi hadis-hadis maudhu memang untuk menilai hadis maudhu kadang-kadang membutuhkan penelitian yang jangka panjang. Ya, kalau dia masih kita menilai dengan kitab Al-Mawdu'at. Tulisan daripada Ibnu Qayyim. Namun memang harus bro, karena Islam ini sebenarnya adalah termasuk dinun syamil, bukan berarti melakukan sesuatu isi anggap bagus lalu menambah-nambah daripada agama. Namun sesungguhnya ialah sebenarnya bagian daripada agama. Sebab Arab tahu istilahnya. Paman tak tahu bahwa khairullah. Sisi tak tahu di narak anjuran, di narak larangan, di dalam Al-Quran maupun hadis. Lagu yang bagus. Kullu ma ra'ahul muslimun hasanan fa indallahi hasan. Setiap si pandang kaum muslimin bahwa yang bagus ya termasuk bagus. Nah, lagu muslimin sini sejadi ukuran adalah si memiliki kehebatan, kewibawaan,
kewaraan. Nah, baru sih, ia jadi patokan dulu. Nah, terus baru ikutin si yang masih umum, ya ngikutin terus mungkin sampai 2 generasi, 3 generasi. Kita berarti kita isi si umum nih. Dalam si umum ini kan arah suara, arah si dena berwibawa, arah si ngomongnya lah. Namun tetap kembali kepada isi berwibawa ini. Apalagi dalam kaitan dengan masalah makanan, misalnya ahli zaukir salimah, isi memiliki rasa isi sejahtera, kemudian termasuk ya yang selektif. Jadi tidak masalah sebenarnya. Karena menggunakan misalnya sebelum karena fadailul amal memang budaya. Nah, dalam hadis maulud perlu deh. Maulud harus perlu. Apabila dia bertangan ke Al-Quran dan hadis, maka anggaplah kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Tahu. Ya, ada berarti Di bawah ada si penerbit itu ada. Awli ada kaca dengan bisa ada keluar. Oh, anak kacan. Kacan. Oh, tapi menurunan. Orang wae itu. Galak. Baik, kalau seperti dalam suatu acara yang diundang Niki adalah kita kemudian kita bawa anak Niki, sementara hidangan Niki pas-pasan masukkah dia dalam kategori itu? Memang ia adalah istilah daifanun artinya mengikut sertakan oleh orang yang diundang akan orang yang tidak diundang. Nah, lamun memang bahwa sahibul walimah katanya, sahibul alimah justru berniat adalah untuk bersedekah secara umum. Cuma memang arah dengan si undang secara khusus, namun tidak menafikan kehadiran orang yang tidak diundang. Nah, lamun memang niatnya adalah maka si tabiki tanpa arah undangannya ini termasuk makan subhan. Nah, adapun lamun memang khusus, maka si undang doang nyekan hak, si dia undang berarti makan subhan, makan haram. Karena apa? Dia mengkonsumsi sesuatu isi. Beja isi terundang lah hadir. Nah, apalagi pas-pasan. Nah, kecuali tahu, oh jadi lebih undangannya, terus santena kamu aja lama bontor jadi makanan satu orang atur supaya bisa dimakan oleh 2 orang, makanan 2 orang atur supaya bisa dimakan oleh 3 orang paling tidak. Karena jadi berbagi, sehingga dalam hal ini memang sangat-sangat elastis dalam pemberian hukum. Karena para sebelum mai diangun kita dengan ngingat diatur dengan ada ya. Namun memang ya paling tidak akan mengakibatkan karena dengan boleh jadi si dan walimah akan merasa tidak enak dengan dia ikhlas. Coba kita ngurus ini kina sedang menangan itu karena misal anak yang dari Sumbawa anak ke anak pihak Sumbawa di Sucian Lombok, sedangkan di Sumbawa itu siapa harus dengan atau harus berulang anak itu. Tapi kadang-kadang kita juga yang kerja. Berarti arah nilai izat sebenarnya menyakiti. Jadi
terus Ya, di luar persiapan ya. Maka terpaksa barang sevisi gina tambah, mau tambah ada duit ada menyakiti. Makanya sebabnya kadang-kadang komunikasi. Arab waktu harus terbuka. Harus terbuka misalnya sudah terlihat wah kan temuin. Kira-kira kajian dikira mana? Kajian keluar lah, jangan saya kerja. Saya kita persiapan. Aku ni dia bersiap kan. Di Michael dah ada lu. Di Michael julat dengan julat. Biasa kadang-kadang itu. Orang kadang-kadang ini dengan memang semeton jarita dia tahu lah. Seperti anu Mari datang. Anu Mari datang belum ya dulu kan. Anu Mari datang. Akhirnya cok-cok pada terluar. Ya apa namanya? Kayak Rodia Yahudi. Luwe datang. Aku persiapan sekali kena muka kan sulit jadi kecuali lah mula makan terus silakan untuk scanning ini silakan atau langsung dia giring tamu ni tidak kerja 10 dia ni mau makan ni tidak 10 dia mau makan ni dia sulit jadi kesimpulannya akan mempersulitnya adalah bagian daripada suatu mazmumah ya aku memang kalau kalimat-kalimat dia menurut nasihat menurut nasihat lagu menurut Sahindo lagu memang mau tu langsung ucapan mau misal apa dana le bulan Syaban le salat nisfu Syaban melaksanakan salat nisfu Syaban secara berjamaah termasuk ya berdasarkan hadis maulud. Berarti Durus ini memang kan hasil ceramah itu kumpulan. Boleh jadi ceramah ini adalah mengungkapkan kalimat-kalimat isi memang dengan hadis. Lalu kadang-kadang penulisnya mengatakan hadis, kadang-kadang mengatakan hadis. Nah cuma secara jelas jarak di dalam Durus ini kalimat bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, kemudian Ramadan bulan umatku. Rajab adalah bulan untuk membersihkan awak, sedangkan Sya'ban masih aktif, sedangkan Ramadan masih ruh. Terus lari kata-kata semacam. Yang boleh jadi kadang-kadang kata ahli marifat. Kata ahli marifatnya adalah kan sebulan basyirah. Ya kadang-kadang. Marantan Ibnu Arabi hadis yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sampai berkali-kali setiap kali diberikan ke Rasulullah dia doang cepat Rasulullah. Jadi dia bingung hadis Nabi ini Rasul. Ini ada hadis Nabi itu parahnya. Sementara kan hadis ini adalah isi terdengar oleh kalau dikaji waktu masih kaji hidup. Namun mungkin tidak jadi hadis, misalnya hadis Nabi, banyak Rasulullah. Ia parahnya hadis Al-Wahabiyah. Parahnya hadis isi maunya lewat berdeka Rasulullah setelah masih meninggal dunia. Hadis Al-Wahabiyah. Nah ini tidak sampai yang si Ibnu Arabi. Lagu banyak kadang-kadang ahli marifat mengatasnamakan Ibnu Arabi. Padahal kadang-kadang di rumah kemudian si Ibnu Arabi parahnya dengan dia doang. Sehingga banyak kitab-kitab termasuk si meragukan karena kitab Insanul Kamil ini banyak yang mengatakan deknya Ibnu Arabi sebenarnya pengucapan lagu atas nama yang Ibnu Arabi. Dalam memang harus banyak untuk membandingkan beberapa kitab kitab lainnya termasuk kitab-kitab Muktabar andai dan sampai salah kaprah dalam mengamalkan sesuatu.
bulan Rajab atau Ramadan aku terus Syaban Haji Jadi maksudnya sebenarnya bagi para pemuda kan, lamun semacam jatuh bagi kan tidak Rajab tidak Syaban, bersihlah, bersih awal, bersih akhir, bersih jauh. Jadi lamun misalnya apa sih bersih? Misalnya akhir dengan air domah, kemudian lamun roh dengan air syir dan seterusnya, ya bersih. Menurut para ahli marifat. Anda coba.